Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Hendrik, saya mahasiswa SD Jambatan Bulan Timika, Papua. Pembahasan kita untuk hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen dan ada beberapa sub pembahasan yang akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, organisasi dan akuntansi. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi manajemen. Yang keempat, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang kelima, peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi manajemen dalam manajemen strategi. Dan yang terakhir, perkembangan akuntansi manajemen. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu organisasi dan akuntansi. Secara konseptual, konseptual, konseptual terdapat dua pengertian yang berbeda dari istilah organisasi, organizing, sebagai kata benda, yakni wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, dan pengorganisasian, organizing, sebagai kata kerja, yakni suatu proses dan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya membangun dan mengembangkan organisasi atau sebagai salah satu fondasi manajemen. Berdasarkan tujuannya, organisasi dapat digolongkan menjadi organisasi berorientasi laba dan organisasi berorientasi non-laba. Menurut Accounting Principles Board atau disingkat APB, Statement nomor 4 dalam Work on the Surname tahun 1997, akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Menurut American Accounting Association atau disingkat AAA, akuntansi adalah proses penelitian mengukur, mencatat, melaporkan transaksi keuangan keuangan suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkan. Nah, fungsi-fungsi manajemen ada 5. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada accounting, dan yang kelima itu pengevaluasian. Yang keempat tadi, mohon maaf, yang keempat controlling, dan yang kelima itu pengevaluasian. Nah, planning itu atau perencanaan itu adalah eh, apa ya? Perencanaan adalah proses merancangkan langkah-langkah dan strategi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, organizing atau perekonomian itu adalah proses pengaturan dan penataan sumber daya, tugas dan tanggung jawab dalam satu struktur yang terorganisir guna mencapai tujuan secara efisien. Yang ketiga, accounting atau pelaksanaan adalah tahap di mana rencana atau strategi yang telah disusun diimplementasikan dengan melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Controlling yang keempat itu adalah pengawasan atau pengendalian. Ini sama, pengawasan atau pengendalian adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pengaturan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa suatu aktivitas atau proses berjalan sesuai dengan rencana tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu pengevaluasian. Pengevaluasian adalah proses menilai, mengukur, dan mengevaluasi kinerja, hasil, atau efektivitas suatu aktivitas, rencana, atau program untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai atau perlu perbaikan.
Nah, di sini ada sistem informasi akuntansi. Kita ke yang berikutnya itu sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, sistem informasi akuntansi manajemen atau disingkat SIAM menyediakan informasi untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu. Inti dari SIAM ialah proses yang mendeskripsikan oleh aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan analisis, laporan, dan pengelolaan informasi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi manajemen diantaranya itu yang pertama menyediakan informasi untuk untuk perhitungan biaya jasa, produk atau objek lainnya yang menjadi kepentingan manajemen. Yang berikut menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Menurut American Institute of Certified Public Accounts atau disingkat AICPA, akuntansi adalah seni pencatatan penggolongan dari pengiktisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kegiatan-kegiatan yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Pengendalian menurut Andrew Sikula, manajemen itu merupakan kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberi motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Menurut Carteret Institute of Management Account atau disingkat CIMA, akuntansi manajemen adalah proses identifikasi pengukuran, akumulasi analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan evaluasi dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dengan stabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Dan menurut Kieso dan Weigen tahun 2000, akuntansi keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan di pabrik internal maupun eksternal. Kita yang materi berikut itu peran strategi keuangan, peran akuntansi manajemen, dan peran akuntansi dalam manajemen strategi. Menurut akuntan manajemen adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen membuat keputusan yang baik. Dalam organisasi, peran akuntansi manajemen sangat penting untuk membantu manajemen dan mengambil keputusan yang tepat, mengendalikan aktivitas bisnis, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada peran-peran akuntansi dalam manajemen strategi, strategi kompetitif pokok, strategi pengumpulan biaya. Eh, Strategi keuangan biaya itu adalah keuangan biaya. Yang pertama itu strategi kompetitif pokok, ada strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, sama strategi fokus. Strategi diferensiasi ini adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada menciptakan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah atau karakteristik unik yang membedakannya dengan pesaing di pasar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menarik pelanggan dengan menawarkan sesuatu yang berbeda atau lebih baik sehingga perusahaan dapat menggunakan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keunggulan yang lebih besar. Kalau strategi fokus ini itu adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada segmen pasar tertentu atau wilayah geografis tertentu. Dalam strategi ini perusahaan berusaha menjadi ahli dalam memenuhi kebutuhan atau preferensi khusus pelanggan dalam segmen tersebut. Dalam hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar yang lebih kecil atau
lebih terkonsentrasi. Yang kedua itu mengidentifikasi strategi kompetitif, melakukan analisis SWOT. Melakukan analisis SWOT itu adalah em, alat analisis SWOT itu adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, atau peluang dan ancaman yang mempengaruhi sebuah organisasi atau proyek atau rencana. Hmm. Itu menggambarkan yang kedua itu mengembangkan sistem akuntansi strategis. Yang sistem akuntansi strategis adalah pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan strategi dengan sebuah organisasi secara singkat. Karakteristik umum utama sistem akuntansi strategis itu ada beberapa. Yang pertama itu fokus pada keputusan strategis. Yang kedua ada integrasi data. Yang ketiga ada pengukuran kinerja holistik, itu analisis dan peramalan. Yang berikut ada transparansi dan akuntabilitas dan penggunaan teknologi. Nah, kita masuk ke pengembangan akuntansi manajemen. Pada tahun pada tahun 1880 berfokus pada produk costing. Pada periode ini, akuntansi manajemen masih dalam tahap awal perkembangannya. Fokus utamanya adalah pada perencanaan biaya produksi dan pengendalian biaya dalam lingkungan manufaktur. Yang berkembang pesat, sistem akuntansi biaya yang sederhana mulai digunakan untuk menghitung biaya produksi. Nah, pada tahun 1925 itu mulai menekankan pada inventory costing system. Pada tahun pada tahun 1925 ini, akuntansi manajemen mulai berkembang lebih lebih lanjut dengan perhatian yang lebih besar pada analisis biaya dan kontrol manajemen. Metode tradisional biaya tetap atau fixed cost dan biaya variable cost menjadi lebih penting dalam pengambilan keputusan. Yang pada tahun berikutnya, Pak, yaitu pada tahun 1950 meningkatkan keuangan conversion costing system, di mana pada tahun ini perkembangan teknologi komputer dimulai dan mulai diterapkan dalam akuntansi manajemen. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengotomin- mengotomatisasikan proses perhitungan biaya, membuat perencanaan anggaran lebih efisien, dan meningkatkan analisis kerja. Dan pada tahun 1980 dan sini sudah menggunakan uh, Activity Based Costing atau ABC. Pada tahun ini metode seperti Activity Based Costing atau singkatan dari ABC mulai berkembang yang mengubah cara perusahaan menghitung biaya produksi yang lebih akurat dengan perhitungan aktivitas yang lebih tepat dalam proses produksi. Konsep pengukuran kinerja non keuangan juga mulai berkembang seperti Bellman Score. Nah, pada tahun 2020, mohon maaf, pada tahun 2000 sudah menggunakan target costing. Pada tahun 2000 ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin mengaruhi akuntansi manajemen. Sistem Enterprise Resource Planning atau singkatan ERP dan analistik data menjadi lebih umum digunakan untuk mengelola informasi bisnis tersebut. Oke, thank you. Demikian presentasi saya atau hasil kerja saya untuk memenuhi tugas dari akuntansi manajemen. Saya telah membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen dari ketujuh itu. Saya harap tugas ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sampai jumpa.